Nah sekarang selesai mengkafani, maka berikutnya apa? Mensolatkan. Kita mensolatkan jenazah. Taib. Ya. Ketika mensolatkan jenazah, ya, jenazah sudah diletakkan di depan kita. Taib. Hanya yang jadi masalah itu bagian kepala apakah di sebelah sini atau di sebelah sini, ya kan? Nah ini kalau dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebenarnya tidak ada masalah mau kepalanya di sini atau di sini, tidak ada masalah, ya kan? Asal nanti tepat saja. Tapi karena kebanyakan orang itu sebelahnya sini ya, karena nanti pas menguburkan, karena kan mau menghadap ke sana, maka dia letakkan kepalanya di bagian kanan, gini ya. Baru di sini bagian kaki. Jadi ini kepala, ya. Ini kaki. Mungkin bisa ditulis ya, supaya nanti pas kita ada spidol kah? Ada spidol. Supaya tidak bingung nanti kan bagian kepalanya. Ada spidol. Tulis kepala, Kak. Kepala. Sini kaki. Ya. Karena nanti berguna pas kita menguburkan ya. Nanti perhatikan mana bagian kepala, mana bagian kaki. Taib. Mensolatkan juga demikian, ya. Ketika mensolatkan, ya, maka kita atur saf dulu. Ketika kita atur saf, coba antum berdiri, berapa orang? Kita atur tiga saf. Kita atur tiga saf. Kalau misalnya yang mensolatkan banyak, silahkan mau sampai ke belakang, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya yang mensolatkan cuma beberapa orang, taruhlah misalnya cuma 6 orang, maka dibuat makmumnya 6 orang, 2 di belakang, 2 lagi, kemudian 2 lagi. Jadi 3 saf. Tapi coba antum berdiri 9 orang bisa di sini, 3 orang di sini, di belakang saya. Ayo. Di belakang lagi 3. Di belakang lagi 3. Agak maju tidak masalah. Jadi kalau misalnya mensolatkan jenazah tidak ada ruku dan tidak apa? Tidak ada sujud. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Jadi tidak masalah rapat. Tidak perlu antum disesuai dengan saf-saf solat, tidak perlu. Ya. Taib. Jadi sunnahnya itu dibikin 3 saf seperti ini. Walaupun misalnya sedikit, tidak harus mepet sampai ke sana, ya. Tidak harus mepet sampai ke sana, tidak harus. Ya. Jadi 3 saf seperti ini, 1 saf, 2 saf, 3 saf. Taib. Nah, kemudian sama seperti sholat, jadi kita atur safnya dan dirapatkan safnya, ya. Nah, kemudian imam sholat berdiri. Kalau jenazahnya perempuan, maka kita berdiri tepat di tengahnya, bagian tengahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka kita berdiri bagian kepalanya. Nah, jadi itu perbedaannya. Mensolatkan jenazah, perempuan bagian tengah, laki-laki bagian kepala. Taib. Anggap sekarang kita mensolatkan jenazah laki-laki, ya kan? Kita solatkan. Nah, geser supaya di tengah imamnya kan. Taib. Diluruskan safnya, kadang-kadang kan dirapatkan, ya kan? Dirapatkan dan diluruskan. Ya, sama seperti solat berjamaah. Nah. Jadi tidak ada qomat ya, Ustaz? Tidak ada azan, tidak ada qomat. Kalau ada yang azan, ada yang qomat, masya Allah itu. Nah, tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Ucapan as-salatu jami'ah itu hanya warid dari sunnah Nabi dalam solat gerhana saja. Dalam solat gerhana itu disunnahkan. Adapun dalam solat id, dalam solat jenazah itu tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Apalagi dalam solat berjamaah, solat fardu, tidak ada sunnahnya. Nah, paham tom? Taib. Ayo. Saksikan orang ini orang baik. Nah, seperti itu juga. Ya, ucapan-ucapan yang seperti itu tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya. Kalau kurang 3 dia, Pak, tidak bisa mencukupi 3 saf. Misalnya Cuman orangnya berdua saja. Iya. Apalagi kalau dia sendiri, ya, mau bagaimana lagi? Masa mau dibuat makmum, ya kan? Mau dibuat makmuman? Nah, mungkin kan? Ya. Hatta dia misalnya dia sholat sendirian, ya sudah sendirian saja dia sholat, ya kan? Dan sholat jenazah itu tidak masalah berulang, ya. Taruhlah misalnya kita sholat jenazah ini kan, kemudian ada lagi jamaah yang terlambat mau sholat, silahkan, tidak ada masalah. Mau 2-3 kali sampai beberapa kali tidak ada masalah. Ya, paham ya? Ada jamaah perempuan gimana? Ya, kalau jamaah perempuan juga mau sholat, tinggal atur safnya. Atur safnya di belakang, kemudian sholat juga. Ikut imam. Nah, diatur 3 saf juga bagian perempuan. Nah, Ikut imam
Yang ini apa buat imam baru? Enggak, ikut imam tentunya. Ya kan? Ikut imam tentu. Karena dia mengikut kan, jenazahnya enggak ada ya kan? Kecuali kalau dia sholat ada jenazahnya di depan baru. Nah, kita sholat ya, kita mulai sholat ya. Ya, sholat jenazah dengan berapa? 4 kali takbir, 4 kali takbir. Dan boleh juga 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. 4, 5, 6, 7, 9. Akan tetapi yang paling banyaknya hendaknya dikerjakan 4 kali takbir. Karena itu yang banyak dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini, ya kan, dengan 4 kali takbir. Walaupun kalau misalnya dalam rangka untuk mengajarkan boleh sampai 5 kali takbir, ya. Tapi kalau misalnya nanti membuat fitnah, ya kan, oh nanti imam jangan lupa ini, ya kan. Maka kita 4 kali takbir saja. 4 kali takbir saja. Jelas ya? Taib. Kita sholat jenazah dengan mengangkat tangan. Takbir mengangkat tangan. Allah, tentunya niat tadi ya kan? Niatnya bagaimana? Niat dalam hati. Ya, niat dalam hati, tidak ada usulinya kan? Niat dalam hati. Ya. Niat sholat jenazah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Jadi sudah berdiri, ini jenazah laki-laki, berdiri imam pas di kepalanya, kemudian takbir. Antum takbir nanti ya, sama-sama ya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Di takbir yang pertama baca apa? Baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Ya. Dan bacaannya apa? Bacaannya disirkan. Imam baca sir, tidak dijaharkan. Imam hanya menjaharkan bacaan takbir dan bacaan salam. Ya, bacaan takbir. Kalau bacaan salam agak sedikit tidak diangkat suara, tidak terlalu seperti takbir. Paham? Nah, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, kembali mengangkat tangan. Ada khilaf ulama terkait dengan takbir yang kedua, apakah juga mengangkat tangan atau tidak. Nah, ini khilaf para ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat itu mengangkat tangan. Juga mengangkat tangan di takbir yang kedua, ketiga dan keempat. Tapi ini khilaf para ulama, ada yang berpendapat tidak mengangkat tangan, cukup takbir yang pertama tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, kalau saya itu tetap mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga dan keempat. Taib. Di takbir yang kedua membaca apa? Membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, disinilah kita doa. Doa jenazah. Kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, di sini kita mendoakan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Nah, jadi bacanya begini. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabr. Jelas? Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, pakai ha semua ya. Wa akrim nuzulaha wa wassi' madakhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa aidha min adabil qabr. Jadi domirnya tinggal diganti menjadi ha. Paham ya? Kalau antum kebingungan, ya tidak masalah, pakai hu saja. Paham tuh? Kenapa? Diniatkan bahwa yang mati ini jenazah perempuan ini mayit. Kalau mayit itu domirnya hu. Paham ya? Nah, tapi kalau mudah untuk mengganti domirnya, antum bisa pakai Allahumma ighfir laha untuk membedakan. Paham tuh? Taib. Nah itu. Boleh juga dengan doa yang lain. Boleh doa dengan apa namanya? Jenazah kalau anak-anak, Imam Ahmad menyunahkan baca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dah. Nah, itu kalau jenazahnya anak-anak.
Nah, jadi kalau misalnya bagus kita menghafal dua doa jenazah tadi. Allahumma ighfir lahu tadi dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Nah, itu takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat, ya, takbir yang keempat Allahu Akbar. Nah, di takbir yang keempat ini, ya, di takbir yang keempat boleh langsung salam setelahnya. Atau boleh juga membaca doa Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Boleh juga itu. Ya. Atau boleh diam langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh satu kali salam, boleh dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau sekali salam. Atau dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Dan tidak ada tuntunannya harus turun dulu yang kanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada seperti itu, ya. Yang jelas dia salam, entah salamnya satu kali dan boleh salamnya dua kali. Jelas ya? Selesai sholat jenazah. Nah, Tadi kan yang takbir ketiga itu kan soalnya kan panjang betul itu kan. Kalau kita ndak hafal separuhnya lah. kayak kalau misalnya ndak hafal keseluruhannya, boleh separuhnya saja. Ya, diulang-ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma sampai imam takbir yang berikutnya. Paham ya? Nah, tapi tentunya utamanya kalau antum hafalkan semuanya. Jangan mentang-mentang kan bisa juga sih bagiannya ya. Tapi tentunya afdolnya dihafalkan. Nah, ada lagi? Kalau misalnya jenazahnya lebih dari satu, Ustaz. Nah, kalau jenazahnya lebih dari satu, tinggal disusun. Sudah pernah kita jelaskan ya. Jenazahnya lebih dari satu, ya tinggal disusun bagian belakangnya. Ya, yang terdepan itu yang bagian tua, yang lebih tua umurnya. Nah, misalnya taruhlah yang meninggal ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ya, ada anak-anak, laki-laki kan. Laki-laki di depan, perempuan di bagian belakang. Laki-laki di depan pas depan imam, sementara perempuan bagian belakang. Nah, jadi keurutannya kalau yang meninggal ada laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki, perempuan dewasa dengan perempuan anak-anak, ya, anak-anak perempuan. Nah, apa itu? Taib. Maka disusun, ya, yang jenazah laki-laki dewasa di depan imam, kemudian anak-anak, perempuan dewasa dan anak perempuan. Hanya tentunya ketika imam berdiri di sini kan, laki-laki kan, anak-anak juga kepalanya di sini. Perempuan yang di sininya itu tengahnya, bagian tengahnya. Jadi kepalanya agak ke sini, ya kan? Karena nanti tengah, supaya imam pas menghadap pas semuanya. Ya kan? Nah, jadi dipaskan. Karena kalau untuk laki-laki kan tepat di kepala, kalau untuk perempuan di bagian tengah. Kalau mau sholatkan masal seperti itu boleh. Boleh sekali sholat, boleh juga satu-satu didatangkan. Nah, itu boleh. Ada dua riwayat. Nabi pernah mensolatkan syuhada Uhud, beliau langsung baris seperti itu, kemudian disolatkan langsung satu kali. Nah, dan boleh juga didatangkan satu-satu mayatnya, kemudian disolatkan sendiri-sendiri. Boleh juga seperti itu. Itu kalau yang barengan itu doanya gimana, Ustaz? Doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa'afihim wa'fu anhum. Jadi tinggal dirubah domirnya. Nah, ini kalau kita paham bahasa Arab enak, ya kan? Tinggal ganti saja domir-domirnya. Nah, ada lagi? Ayo. Kasusnya sering terjadi juga kan, setelah salam itu kembali doa kembali, Ustaz. Itu boleh atau bagaimana? Setelah salam? Setelah salam dari misalnya lagi itu. Doa lagi. Nah, ini yang ya banyak dilakukan oleh masyarakat kita, ya, sehingga terkadang di takbir yang ketiga itu malah mereka cepat-cepat karena yang mereka anggap itu adalah selesai sholat baru mengangkat tangan lagi. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya, selesai sholat itu tinggal langsung membawa mayat, bukan lagi berdiri berdoa. Paham? Nanti berdoa itu terakhir boleh berdoa nanti ketika di kuburan. Selesai menguburkan, Nabi mengatakan is'alu li akhikumut tathbit fa innahul ana yus'al. Mintalah untuk saudara kalian kekokohan karena sekarang dia ditanya. Nah, di kuburan itulah kita mengangkat tangan begini. Nah, itu dibolehkan dan disunahkan. Paham? Nah, kalau selesai ini kita mendoakannya di takbir yang ketiga tadi. Nah, makanya di takbir yang ketiga tidak masalah kita agak berlama di situ, ya. Kemudian kita membaca doa di situ tidak ada masalah. Nah, karena memang disitulah doanya. Nah, sekarang masyarakat kita terbalik. Nanti selesai sholat baru dia berdoa. Nah, ini tentunya menyelisih sunnah. Yang sunnah itu selesai sholat sudah. Karena doa tadi sudah di takbir yang ketiga. Di takbir yang ketiga. Nah, wallahu alam bisawab. Taib.
Ada pertanyaannya Ustaz. Ya. Apakah keranda jenazah yang tidak dilepas ketika disolati, apakah sah atau tidak Ustaz? Nah, tidak ada masalah insya Allah. Kalau misalnya tidak dilepas misalnya kan, asal ditahu bagian mana bagian kepalanya ya kan, bagian anunya tidak ada masalah insya Allah. Tidak dikatakan apa namanya sholatnya tidak sah, tidak seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Seandainya kita ikut sholat bersama masyarakat, kemudian setelah mereka salam, dia berdoa. Sikap kita bagaimana? Gak usah ikut tangan. Selesai sholat, Iya. gak perlu ikut tangan, gak perlu ikut tangan. Karena mereka apa namanya meyakini itu ada sesuatu sunnahnya di situ kan. Nah, kita tidak perlu angkat tangan, biarkan saja mereka berdoa. Iya. Duduk aja kan. Biasanya kan duduk Ustaz itu, duduk sama-sama itu. Ya. Memang seperti yang ya banyak penyelisihan terhadap sunnah terkadang hal-hal yang ditambah-tambahkan ya kan. Yang padahal kalau dilihat tidak ada sunnahnya dari Nabi. Tapi saya kira cukup ya. Mensolatkan jenazah. Insyaallah taala sudah paham ya? Sudah hafal doanya? Oh belum hafal doanya ya kan? Harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Di rumah antum insyaallah ada bukunya kan? Ada buku doa itu ana sarankan dihafalkan. Supaya ketika namanya kadang mayat datang ya kan, jenazah ada, kita tidak tahu ya kan. Kita masih mau menghafal di saat itu, tidak terhafal ya kan, tidak terhafal. Tapi kalau dari sekarang antum hafal, dari sekarang antum sudah hafal, nanti kalau misalnya datang jenazah, kita tinggal murojaah sedikit lagi, mudah untuk menghafalkannya. Paham ya? Nah, Pakai bahasa Indonesia tidak bisa. nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, sholat ini kan, sholat, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau di kuburan ya nggak ada masalah. Tapi kalau sholat nggak boleh. Nah, type. Misalnya gini, kita di masjid, kita baru datang, rupanya di masjid itu ada sholat jenazah. Sementara kita mau ikut, kita nggak tahu ini apakah perempuan atau laki-laki. Kalau kita tidak tahu, baca saja Allahumma ighfir lahu, tidak masalah. Allahumma ighfir lahu saja, tidak ada masalah. Diniatkan itu mayit. Karena mayit itu kalau dalam bahasa itu domir juga, domirnya hu juga, huwa. Nah, tidak ada masalah. Type. Masbuk, kalau dia masbuk, ya misalnya ketinggalan takbir 1 kali atau 2 kali takbir, maka dia tinggal menyesuaikan saja. Jadi kalau misalnya taruhlah imam sudah takbir yang kedua, atau imam sudah takbir yang ketiga, imam takbir yang ketiga, tentunya imam baca apa? Baca doa. Nah ini orang baru datang, dia ikut sama imam di takbir yang ketiga, maka makmum itu membaca Al-Fatihah. Karena dia takbir yang pertama kan, disesuaikan. Bacaan berbeda dengan imam tidak ada masalah. Yang penting jangan gerakannya beda. Itu saja ya. Nah, takbir yang kedua, takbir yang keempat, imam takbir yang keempat kan sudah diam ya kan? Atau dia membaca doa tadi, Allahumma la tahrimna ajrah, ya kan? Nah, kita takbir yang kedua apa? Baca salawat. Nah, kemudian ketika imam salam, jangan ikut salam. Jangan ikut salam. Kita takbir yang ketiga karena kita masbuk. Di takbir yang ketiga kita baca doa. Baca doanya Allahumma ighfir lahu dan seterusnya, baru takbir yang keempat kemudian salam. Jelas? Nah, sendirian tentunya, mau siapa lagi? Nah. Ketika apa? Ketika salam Assalamualaikum warahmatullah tetap begini. Nah, Ada mengatakan gini Ustaz, gini itu membuka. Nah itu membuka pintu surga ya. Nah itu tidak ada ya, tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya ya. Apalagi diyakini itu ada membawa pahala, itu tidak ada keutamannya seperti itu. Wallahu alam. Tapi saya kira sudah selesai ya, ini sudah dekat waktu ya. Nah sekarang insyaallah taala kita selesai mensolatkan, berarti yang terakhir apa? Menguburkan. Insyaallah taala kita sudah disiapkan tadi kuburannya, kita ke sana lagi insyaallah. Nah. Baik, dibawa. Cara bawanya apakah? Cara bawanya ikhwan, kalau misalnya pakai keranda tadi, ya. Cara bawanya tentunya begini ya, dipikulkan begini. Coba antum dua orang. Nah, caranya memikulkan ya sebegini. Ini cara membawa jenazah seperti itu. Ya. Jadi dipikulkan sebelah kanan. Karena dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? Asri'u bil janazah, bersegeralah dalam mengantar jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu. Kalau jenazahnya baik, maka itu kebaikan yang kalian kedepankan untuk dirinya. Wa in taku siwa dalik, kalau jenazahnya tidak baik, maka fasyarrun tadaunahu ala riqabikum. Maka itu adalah kejelekan yang kalian letakkan di pundak kalian. Nah, kata para ulama menunjukkan ketika kita mengantar jenazah itu diletakkan di pundak. Nah, seperti ini, diletakkan pundak seperti ini, kemudian jalan. Baik, kita keluar. Nah.